warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi dengan pelajaran fisika. Bagaimana biasa bahwa Bapak selalu menampilkan pembelajaran dengan video pembelajarannya, karena dalam video tersebut banyak animasi-animasi yang Bapak tampilkan untuk memudahkan kalian memahami konsep-konsep fisika yang abstrak, sehingga dengan animasi tersebut yang abstrak bisa terlihat dengan jelas. Mari kita ikuti pembelajarannya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan vektor secara grafis. Ada 4 metode untuk menjumlahkan vektor secara grafis. Metode yang pertama adalah metode poligon atau segi banyak. Caranya memadukan antara ujung vektor dengan pangkal vektor yang dijumlahkan. Kita lihat, ini ada beberapa vektor, vektor A, B, C, D, dan E. Kalau diminta kita untuk menjumlahkan atau mencari resultan A plus B plus C plus D dan plus E, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menggambar dulu vektor A. Ini vektor A-nya. Kemudian ujung vektor A akan kita padukan dengan pangkal vektor B yang dijumlahkan berikutnya. Seperti ini. Ini vektor B-nya. Kemudian ujung vektor B kita padukan dengan pangkal vektor C. Kan seperti ini. Kemudian ujung vektor C akan kita padukan dengan pangkal vektor D menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, ujung vektor D akan kita padukan dengan pangkal vektor E menjadi seperti ini. Nah, jarak antara pangkal vektor A dengan ujung vektor C itulah resultannya. Nah, inilah resultan dari A plus B plus C plus D dan plus E. Berikutnya yang kedua adalah metode segitiga. Caranya memadukan antara ujung vektor dengan pangkal vektor yang dijumlahkan, sama seperti tadi. Ya, berarti kalau diminta RA plus B, maka ujung vektor A akan kita padukan dengan pangkal vektor B. Nah, inilah vektor resultannya. R sama dengan A plus B. Metode yang ketiga adalah metode dari jajaran genjang. Caranya adalah memadukan antara pangkal vektor yang dijumlahkan. Misalkan kalau ada dua vektor A plus B ini, A dan B, maka resultan dari A plus B-nya adalah kalau menggunakan metode jajaran genjang, pangkal vektor A ini kita padukan dengan pangkal vektor B. Nah, setelah itu baru kita membuat garis-garis yang sejajar dengan kedua vektor. Inilah garis yang sejajar dengan vektor B. Kemudian kita buat garis yang sejajar vektor A. Nah, titik inilah yang menjadi besarnya resultan dari A plus B. Yang keempat, kita mencari selisih dua vektor. Pengurangan vektor itu sama saja dengan menjumlahkan vektor negatifnya. Misalkan kita lihat seperti ini, misalkan RA min B ini akan sama saja dengan RA ditambah dengan kebalikan dari vektor B. Ini ada plus B, maka kebalikannya adalah ini. Ini min B. Yang hijau min B, sehingga kalau RA min B akan menjadi seperti ini. Ini A plus B, maka ini A min B nya. Ya, kebalikan dari A plus B ya. Nah, kebalikan dari plus vektor B nya. Sehingga kita tarik jajaran genjangnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, inilah vektor resultan dari A min B. Nah, anak sekalian,
berikutnya bagaimana kita mencari besar resultannya. Ya, besar resultannya dapat kita cari dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode kosinus dan yang kedua metode sinus. Metode kosinus yang pertama kita menggunakan jajaran genjang. Ya, kalau vektor ini F1, kemudian ini F2, maka kedua pangkal dipadukan. Dia membentuk sudut, ya, membentuk sudut alfa. Maka setelah itu dibuatlah jajaran genjangnya, ya. Dibuat jajaran genjangnya, maka inilah R sama dengan F1 ditambah dengan F2. Besarnya adalah ini pakai kosinus, ya. Besarnya pakai kosinus, bahwa F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 kali F2 cos theta atau cos alpha. Nah, kalau selisih kebalikan, ini jadi min di sini. Karena dia seperti ini gambarnya. Ini F1, ini F2, selisihnya berarti ke kiri, yang hijau. Oke, ini F2-nya. Nah, ini min F2-nya. Sehingga inilah dia resultannya. Oke. Kita lihat kalau plus itu lebih panjang, kalau min lebih pendek, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini rumusnya adalah, nah di sini ada min, ya, bahwa F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 F1 F2 cos theta. Nah, yang kedua adalah dengan metode yang namanya metode sinus. Metode sinus kita lihat gambarnya, harus betul-betul kalian ngerti betul sudut yang mana yang dimaksud. Nah, ini ada seperti ini. Theta adalah sudut seluruhnya. Alpha sudut antara resultan dengan F1, beta antara resultan dengan F2. Nah, ini harus diingat betul-betul. Sehingga hubungan mereka adalah R dibagi dengan sin theta, sin sudut seluruhnya sama dengan F1 nyebrang sini, ya. Nah, nyebrang sini. F1 per sin beta. Kemudian sama dengan F2 nyebrang ke sini, sin alpha. Nanti kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya teman sekalian. Diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya adalah 10, seperti pada gambar. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor 60 derajat, besar nilai resultannya adalah, ini kita lihat R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta atau cos alpha, sama saja, sama dengan kita masukkan angkanya. Besarnya vektor adalah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat plus 2 kali 10 kali 10 cos 60. Di sini 100 ditambah 100 ditambah 200 cos 60 itu setengah. Jadi sini adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 menjadi 300 atau 10 akar 3 Newton. Nah, gitu. Berarti ini yang B. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Dua buah vektor saling tegak lurus. Resultannya adalah 40 Newton. Resultan ini membentuk sudut 30 derajat terhadap vektor kedua. Berapa besar vektor kedua ini? Nah, kita lihat sini, misalkan dua vektor saling tegak lurus. Berarti ini, nah ini resultannya. Ini R-nya. Kemudian F1-nya. F2-nya. Ini kan semuanya 90 derajat. Kemudian kalau kita mau coba di sini sudutnya ini adalah alfa, di sini adalah beta. Maka hubungannya adalah R per
sin 90 karena segitiga sudutnya sudut saling tegak lurus, berarti di sini F2 nyebrang sini. Sin beta sama dengan F1 nyebrang berarti ke sini. Sin alfa. Nah, salah satunya sudah diketahui yaitu alfa. Berarti sini alfanya misal 30 derajat. Berarti di sini yang ditanya adalah F1-nya. Ya, berarti ini R-nya 40 Newton. Deltanya 90 derajat. Berarti sudah ketahuan semua. Berarti sini 40 per sin 90 1 sama dengan F1 sin 30. Berarti di sini F1 per sin 30 itulah setengah. Maka F1-nya adalah 40 kali setengah. 20 Newton. 20 Newton. Berarti F1 Newton. Berarti F2-nya berapa? Tinggal cari pakai persamaan yang mana boleh. Berarti cari pakai ini R per sin 90 F2 per sin beta. Nah, anakku sekalian, boleh pakai cara ini. Kita lihat 40 per 1 sama dengan F2 sin betanya berarti 30 60 berarti ya. F2 40 kali setengah akar 3 berarti 20 akar 3 Newton ya. Nah, itu sekalian, demikian cara menyelesaikan resultan dua vektor. Berikutnya kita lihat, mari berlatih soalnya ya. Silakan kalian kerjakan 5 soal ini. Jika masih agak bingung, diulang kembali videonya sampai kalian mengerti dan bisa mengerjakan latihan soal berikut. Demikian materi kita hari ini. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.